dia mengenal batin, ya aku zahir. Nah itu. Nah, jadi syirik. Jadi Nah itu yang saya maksudkan tadi. Jadi yang tidak daya upaya mengaku aku dari mana? Itu yang mengaku itu dari batin dia, dari hakikat itu dia. Yang mengaku aku itu. Nah itu. Kan tidak ada yang berkata seni para kalam kan? Iya. Nah itu. Jadi inilah Tuhan, karena kalau dipahamkan aku ke zahir, ke jasmani, hanya karena diri saya Tuhan itu. Itu resepnya karena jasmani, karena tidak mengenal nurani ya. Pada itu kan nurani punya itu. Nah, jadi berlaku di zahir ini. Ya. Nah, itu. Jadi orang yang tidak mengenal hakikat itu ya dianggapnya zahir ini semata kan. Padahal udah banyak yang nyata kalau sudah ditinggalkan sama yang batin kan. Tak ada apa-apanya yang zahir ini. Tertentang aja. Apapun tak tahu. Alat lengkap Tuhan itu. Lengkap semua. Nah itu. Yang sebenarnya aku bersaksi. Yang pengakuan apa itu sebenarnya? Pengakuan Allah jadi. Pas itu. Aku bersaksi. Maka diadakannya hamba kan? Ini adalah buktinya. Ada buktinya. Barang bukti ini dia. Ini saksi adanya aku. Begitulah sebenarnya kalimatnya itu baru dapat dipaham. Jadi Allah itu berjanji, bersaksi. Itu menunjukkan ada dirinya. Maka ditunjukkannya saksi itu. Banyak pemahaman Tuhan. Aku naik saksi artinya aku menyaksikan. Jadi kan terpisah kan? Muhammad menyaksikan, sedangkan dia Muhammad udah tak ada. Lagi menyaksikan. Jadi tiga lah jadinya kan. Ada hamba, ada Allah, ada Muhammad. Ya. Jadi tiga. Itu maka tidak bisa dibawa di dalam tahayat kan? Ya. Sesuai lah Tuhan tadi, artinya kalau kita aku naik saja dan aku berani, berarti yang bekerja ini pun itu kan yang katakanlah maujudun lah maujud, nah itu lagi kita ada dia semua. Kita ada kita lagi semua. Ada. Jadi semakin nyata lah Tuhan itu di mana, Allah itu di mana. Iya. Apa jauh-jauh lah? Jadi tidak lagi tanya-tanya di mana Allah itu enggak lagi, tinggal mandang aja. Mandang aja. Mandang merasakan kan? Jadi kalau sudah sampai mana ada jalan pulang lagi? Udah pulang kan? Iya. Udah pulang dah. Jadi cara sekarang mungkin sebagai pengamalan atau cara penyerahan dari itu dalam kehidupan sehari-hari ini Tuhan, kira-kira macam mana dari Tuhan? Itulah dia. Selalu ada ingat itu bahwa itu dia, itu saja itu. Itu saja. Ingat aja. Ingat aja. Bukan kita lagi. Pengamalannya hanya ingat. Selalu ingat itu. Iya. Karena yang bergerak dia, yang berkehendak dia, itulah jangan lupa itu. Jangan dilupakan dia. Dia tidak ingin dilupakan itu. Karena orang memang dia kan. Jangan dilupakan. Sampai dengan di waktu kita mengerjakan sholat pun begitu juga. Iya itu juga. Yang membaca kalamnya kan. Yang mendengarkan maknya. Yang melakukan berkehendak iradatnya. Yang mendirikan, yang merukuhkan, menunjukkan, mendudukan kudratnya, yang menyaksikan sifat dasarnya kan, diawasi oleh ilmunya. Nah, kan? Ilmu itu yang mengawasi itu, maka tertib dia menyusul. Jadi kesitulah kita terus fokus, itulah yang datang khusyuk tadi. Fokus kan kekausyuk. Nah, itu kekausyuk, mana ada ikatan keluar ketekan itu tidak ada. Orang khusyuk ke situ. Kekausyuk.
maka timbul di situ rasa nikmat. Nah, itu. Tidak panas dia rasa hati itu, sejuk dia rasa di hati. Kalau sudah tetap ingatan kita ke sana, sejuk hati. Itulah tandanya diterima salat itu. Yang sudah dalam sholat itu kita sudah perhatikan amalnya, kita sudah lihat asmanya, sifatnya. Nah, zat ini sendiri itu yang hidup itu ragu kan? Iya. Orang dia lengkap semua di situ kan. Dan 100 zatnya, sifatnya, asmanya, afalnya yang nyata. Jadi kalau misalnya minta izin yang kembali, jangan kembali itu juga kan? Itu udah dia. Itu jangan kembali tadi. Yang kadang lagi nilai yang terjun tadi. Iya. Juga yang kembali itu kan pengenalan itu. Iya. Pengenalan. Nah, ataupun ingatan. Nah, itu pengenalan ingatan. Jadi pengenalan itu menjadi ingatan. Padahal ingatan itu yang punya zat itu. Jadi sekarang ini ada di af'al, itu yang dikembalikan tuh. Kembalikan dulu ke asma ingatan itu. Sudah sampai di asma kembalikan ke sifat. Sudah sampai ke sifat baru kembali kepada zat dia, baru tetap dia itu ingatan itu. Kalau di af'al inilah yang misalnya kemarin itu, karena di mana-mana af'al dia. Itu maka dia terbang ke sana terbang ke lagi, ingatan itu orang semua dia. Ini kita menempatkan itu dalam kehidupan sehari-hari ini gimana caranya? Gimana itu? Nah itu, jadi ingatan tadi kan biar satu kita kan. Iya. Nah, jadi yang kita kerjakan yang banyak. Nah gitu yang kita lihat yang banyak, yang kita dengar yang banyak, yang kita katakan yang banyak, kita lakukan yang banyak, itu maksudnya. Nah yang banyaknya apa? Kekayaan. Nah, kekayaan ini semua. Nah gitu. Begitulah kan jadi sehari-harinya itu. Jadi mengerjakan yang banyak, tapi tetap kepada yang satu, itu tidak putus ingatan kepada yang satu. Maksudnya? Jadi begini, gitu. Jadi kalau kita menghadapi, katakan kita menghadapi seorang manusia lah, seseorang, yeah. Yang terjadi sekarang misalnya terjadi perbedaan pendapat lah, atau terjadi permusuhan, atau dia mau memukul kita, yeah. Nah ini bagaimana itu? Ya itu kita pindah ke apa itu ketetapan yang satu itu kita. Jadi kita memandang dia pihak yang banyak. Begitu yang banyak itu kan lah kalau kata ada daya upaya. Gitu. Dia kita kembalikan kepada yang satu. Dia yang banyak juga. Dia yang banyak. Gitu berbalik kita menghadapinya. Karena dia bisa berbuat begitu mungkin dengan dikenjurkan nafsu. Iya, karena dalam sendirinya nanti dia lemah itu. Jadi kita kembalikan kayak satu kan air kan, kita pandang asal dia itu air. Kita pandang saja wujud air itu dia. Dan di sini itu tak ada apa-apa tuh. Ini dah masuk ke marifat tuh dia. Nah, marifat. Marifat kan bahwa dia itu dia banyak tadi lah. Iya, kita kan dari wajah Allah tadi kan. Kita kan dari kudrat Allah, dari iradat Allah kan, dari ilmu Allah. Gitu, sama Allah, pendengar Allah, penglihat Allah. Ada situ kita duduk diri kita. Gitu. Kita ma'rifatkan diri kita dulu di situ, kita memandang ya, dari yang banyak dari yang pasrah tadi. Iya, kepada yang banyak. Jadi dengan demikian itu kalau kita ma'rifatkan dia dari air lah katakan, itu dia itu aja. Iya. Jangan ke api doang ya, kalau jadi. Jadi. Air. Ini padam ya. Jadi kan yang menyala itu kan api itu kan. Itu. Kita kembalikan kata air kepada air itu dalamnya dia itu kan. Padamnya dia.
mentah aja Bang. Jadi ingatan ini adalah zat Bang. Ingatan ini adalah zat. Ya, itu. Bukan. Di mana? Ingatan kita ini itu adalah zat. Iya. Itu zat. Napas pun zat juga Bang. Nah, iya itu tanda sifat. Iya. Itu sifat, tanda sifat. Tanda daripada zat itu sifat. Menunjukkan adanya zat Bang. Iya. Jadi kalau rasa Tuhan, kan ada dua nih Tuhan. Iya. Ingat, rasa. Ini Rasa itu sifat. sifat itu Tuhan. Yang mengetahui itu kan rasa itu. Sifat itu. Iya. Itu makanya mengetahui zat itu adalah sifat. Nah, jadi yang mengetahui ingat itu kan rasa itu. Di mana dirasakannya? Apakah di af'al, apakah di asma, atau di sifat, atau di zat? Kan rasa itu semua menentukannya itu. Bukan rasa nikmat gitu. Nah, itu. Jam dinding. Mati yo. Ini kan ya. Yang mana yang mati? Udah kalau mati